Jawa Timur 2003. Pada sebuah pagi hari, kita diperlihatkan seorang wanita yang tengah mengayuh sepedanya bernama Sri datang ke pasar untuk mengambil pesanan kebutuhan warung makannya. Setelah selesai, Sri kembali lagi ke warung makannya itu. Di dalam sudah banyak pelanggan untuk sarapan dan minum segelas kopi. Sri mengantar pesanan kopi ke salah satu meja dan ia membereskan piring yang sudah digunakan oleh pembelinya itu. Lalu sang juraga memanggilnya ke dapur untuk memasak rawon. Sri, rawon Sri. Yo, sebentar. Isi Pak. Juragan dan Sri berbincang tentang penawaran yang sedang membengkak itu. Sang juraga mengambil selebaran iklan pekerjaan dan memberikan kepada Sri. Coba entah. Isi selebaran itu tentang infoloker asisten rumah tangga dengan gaji sebesar 10 juta per bulan saat itu. Yang tentunya di tahun 2003 gaji sebesar itu sangatlah menggiurkan. Sri dipanggil oleh pembeli. Pembeli meminta air minum. Sri menuangkan airnya di gelas itu. Pembeli menatap Sri dan Sri yang merasa risih memalingkan pandangannya ke arah piring pembeli. Lalu Sri dipanggil oleh seorang polisi. Langsung si pembeli tadi pergi meninggalkan warung makan dengan menyimpan uangnya di meja. Hari ini masak mamut uang pegang. Yo, ambilin. Sri memanggilnya karena uang yang diberikan itu kurang. Sang juragan menghampiri Sri dan juragan menceritakan kalau pembeli yang pergi itu lagi melakukan puasa putih. Scene pun berganti saat keesokan harinya pagi-pagi Sri menaiki sepedanya untuk mencari infoloker asisten rumah tangga dari selebaran kertas kemarin. Sri pun sampai di alamat yang dituju. Ia memasuki rumah besar dan mewah itu. Terlihat sudah banyak antrian untuk mengikuti seleksi asisten rumah tangga dan juga pendataan. Pagi hari yang cerah itu entah mengapa tiba-tiba saja hujan turun. Sri menaiki sepedanya lagi dan pergi meninggalkan rumah mewah itu. Di tengah hujan yang lebat, tiba-tiba Sri tertabrak oleh mobil. Seorang wanita datang menghampirinya dan mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, Sri diberikan obat oleh seorang wanita itu. Mereka saling berkenalan. Ternyata seorang wanita yang menolong itu bernama Lydia. Selesai Sri diberikan obat, Lydia dipanggil oleh sang majikan dan meninggalkan Sri di ruang tamu. Sri yang merasa gabut, ia pun berkeliling ruang tamu itu. Dan langkahnya terhenti saat melihat sebuah lukisan yang tampak mengerikan dan juga misterius. Sri terus-menerus menatap bahaya yang ada di lukisan itu. Dan tiba-tiba ya, tiba-tiba saja tatapan bayi itu bergerak melihatnya dan disusul dengan kedatangan Lydia yang memberitahukan kepada Sri kalau misalkan Mbah Karso alias kepala keluarga Atmojo sekaligus majikan dari Lydia ingin bertemu dengan Sri. Lydia menjelaskan tidak semua orang bisa bertemu dengan beliau. Lydia memberikan harapan kepada Sri agar keterima menjadi asisten rumah tangga di sini. Sesampainya di ruangan Mbah Karso, Sri pun berjalan sendirian sambil melihat-lihat lingkungan sekitar. Dan tiba-tiba ada suara yang mengejutkannya. Nama lengkapmu siapa, Dul? Sri yang terkaget hanya bisa menjawabnya sambil menunduk bahwasalnya dia itu merupakan Sri Rahayu. Mbah Karso menanyakan, kamu kesini itu untuk apa? Dan Sri menjawabnya, bapakku, aku butuh uang untuk pengobatannya. Karena Mbah Karso dan Sri mempunyai tujuan yang sama, ia menerima Sri bekerja padanya. Tetapi Mbah Karso memberikan pertanyaan kepadanya. Sambil menunjukkan sosok aslinya, Mbah Karso pun bertanya kepada Sri, apakah kamu siap bekerja untuk aku? Dan Sri menjawabnya, siap Mbah, sambil merasa ketakutan dan gemetaran. Mbah Karso menghampirinya dan menjelaskan kalau Sri sudah tidak bisa mundur lagi. Di sini Mbah Karso langsung mengeluarkan pisau kecil dan langsung memotong rambut Sri. Mbah Karso dan Sri memasuki ruangan rahasia. Sri diminta untuk mendekatinya. Mbah Karso menyebutkan perjanjian pekerjaan sambil memotong rambut Sri. Di sini, Sri diminta membasuh punggung Mbah Karso yang terlihat nampak mengerikan. Akan tetapi Mbah Karso meyakinkan Sri kalau dirinya tidak akan terkena penyakit sepertinya jika Sri menepati janjinya itu. Dan Mbah Karso pun langsung meniup asap yang ada di dupa ke arah Sri sehingga Sri pun langsung pingsan. Hari pun berganti malam. Sri berada di dalam mobil dan dibangunkan oleh supir itu. Dan Sri turun dari mobil sementara sang supir menurunkan sepedanya. Sang supir bernama Sugik memberikan pesan kepada Sri kalau ia jangan menceritakan kepada siapa-siapa akan apa yang terjadi ketika dirinya di rumah Mbah Karso. Cerita sopo-sopo.
Mereka berdua pun akhirnya berpisah. Setibanya Sri di rumah, bapaknya mengatakan kalau ia mempunyai firasat yang tidak enak dan meminta agar Sri mencoba lowongan di tempat lain. Namun di sini Sri menjawab, tempat lain yang mana pak? Sembari memberikan teh kepada bapaknya. Lalu si bapak menembali perkataan Sri dengan mengatakan, kita sudah kehilangan Tias karena gak mampu bayar rumah sakit. Lalu Sri pun menembali sang bapak, Sri gak mau kehilangan bapak karena kita nggak punya uang. Sang bapak hanya memberikan pesan kepada Sri untuk menjaga diri. Jaga diri, yo. Setelah mereka berbincang-bincang cukup lama, akhirnya Sri pun mencoba untuk tidur. Akan tetapi baru saja Sri tiduran di tempat tidurnya, tiba-tiba saja sang bapak memanggilnya berkali-kali. Sri, Sri, Sri sambil terbatuk-batuk. Sri pun terbangun dari tidurnya itu dan menghampiri bapaknya yang terus-menerus memanggilnya. Sri membuka selimut bapaknya karena ada darah yang keluar dari selimut itu. Akan tetapi saat selimut itu ditarik oleh Sri, ya, Sri sangat terkaget-kaget dan pastinya sangat jantungan luar biasa ketika melihat sang bapak melayang-layang seperti layang-layang dan sembari menghampiri Sri yang jongkok di dekat tirai. Sang bapak langsung mencengkram tangan Sri dengan sangat kuat dan ternyata itu hanyalah mimpi. Bagong. Nah, Sri yang terbangun, ia melihat di pergelangan tangannya ada sebuah tanda. Sri mencoba menggosok-gosoknya agar hilang. Akan tetapi tanda itu tidak bisa hilang. Scene pun berganti di keesokan harinya. Di sini Sri dijemput oleh Sugik. Sri berpamitan dengan sang bapak sambil diberikan wejangan-wejangan oleh bapaknya itu. Sri memasuki mobil dan berkenalan dengan dua orang yang ada di sana. Yang pertama itu adalah Erna dan juga Dini. Sri melihat pergelangan tangan Dini yang ada tanda sama persis seperti dirinya. Dini pun menjelaskan kalau kita semua diberikan tanda yang sama. Mereka berjalan dan memasuki hutan-hutan bambu yang gelap. Sri dan Erna tertidur. Saat mereka terbangun, Sri menanyakan kepada Sugik, kita ini mau kemana? Gak jadi ke rumah Mbak Karso kah? Sugik menghentikan dan keluar dari mobil mengeluarkan sajen, melanjutkan jalan ke salah satu pohon. Sesampainya ia langsung melukai tangannya untuk meneteskan darahnya ke sajen itu. Di dalam mobil, Erna dan Sri menanyakan hal apa yang dilakukan oleh Sugik. Sugik langsung membalur tangannya dengan kain yang ia keluarkan dari saku celana. Sugik kembali ke dalam mobil dan Erna menanyakan kepada Sugik, kamu itu di luar sana ngapain sih? Namun Sugik menjawabnya, tenang ae, bentar lagi juga sampai kok. Dan ya, mobil pun berjalan dan akhirnya Sugik berhenti. Mereka berempat masuki sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Sugik menjelaskan kalau di tempat ini tidak ada listrik. Sebelum gelap, lampu petromak harus sudah dinyalakan. Erna dan Sri mengelilingi rumah itu. Sri melihat kalender yang sudah diberikan tanda 1000 hari. Erna menanyakan, buat apa ya tanggal di hari 1000 itu? Dini di belakangnya menjawab, hari itu kita akan pulang. Berbarengan dengan hal itu, tiba-tiba saja muncullah seorang kakek-kakek bernama Mbah Tamin. Sugik menjelaskan kalau ia sudah melakukan sesuai dengan apa yang Mbah Tamin perintahkan. Dan Sugik pun keluar, membiarkan mereka berempat berada di dalam. Mbah Tamin memperkenalkan diri dan menjelaskan kenapa mereka bertiga ada di tempat ini. Mbah Tamin memberikan kain jarik dan meminta ketiganya memakai jarik itu. Mbah Tamin menjelaskan kalau kain jarik yang mereka pakai sudah disirami dengan 7 kembang air rupa. 7 air kembang 7 rupa. Susah banget. Ya, maksud aing itu air kembang 7 rupa yang mempunyai tujuan agar kalian saat bekerja nanti dapat lebih tenang lagi. Mereka bertiga sudah memakai kain jarik itu. Mbah Tamin menyuruh Dini ke dapur, sementara Sri dan Erna masih di ruangan itu. Mbah Tamin menyalakan lampu petromak, meminta Sri serta Erna masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar ada keranda berwarna kuning. Erna dan Sri ketakutan. Dini memasuki ruangan yang sama. Mbah Tamin menjelaskan kalau radio di ruangan itu ada rekaman Mbah Karso yang isinya petunjuk dan langkah-langkah ritual yang harus ketiganya jalani.
Dini membuka kain keranda atas perintah Mbah Tamim. Di dalam keranda itu ada Dela Atmojo, cucunya Mbah Karso. Dia merupakan korban santet yang sangat ampuh. Tubuh Dela dimasuki oleh makhluk halus yang sangat jahat, namanya Sangar Turi. Makhluk halus itu bertahan di dalam tubuh Dela selama 1000 hari. Kalau tidak melakukan ritualnya selama 1000 hari, maka Dela akan hilang selama-lamanya. Ritual Mbah Susedo hanya dilakukan untuk menenangkan Sangar Turi, karena Sangar Turi bisa merajalela sampai melukai orang lain. Mbah Tamim pun menjelaskan ritual Mbah Susedo harus dilakukan saat senja tiba dan harus selesai sebelum matahari terbenam. Sangat sedikit ya waktunya. Tapi ya di luar itu semua gitu kan. Sesudah menjelaskan ritual itu, Mbah Tamim pun menyuruh Dini untuk memutar kasetnya. Suara kaset itu adalah langkah-langkah Mbah Susedo yang dibawakan oleh Mbah Karso. Dini menjalankan ritual itu di depan Erna, Sri dan juga Mbah Tamim. Sesudah itu Dini mengikat Dela dan membuka kerandanya. Dini membasuh Dela sambil membacakan mantra yang disuruh oleh Mbah Karso. Saat Dini membasuh Dela, jarinya tak sengaja masuk ke dalam mulut Dela sampai-sampai membuat Dela bangun dan menggigit jari Dini. Dini seketika langsung berteriak. Erna dan Sri yang melihatnya pun ikut berteriak juga. Mbah Tamim datang dan menenangkan Dela sambil membasuh air kembang 7 rupa. Erna dan Sri pergi meninggalkan kamar tersebut. Sri keluar dari rumah kayu dengan bergegas membawa barang-barangnya. Sugik mencoba menahannya. Di belakang Sri, Erna mengikutinya untuk pergi dari rumah kayu itu. Singkat cerita, Sri dan Erna berjalan kaki untuk kabur. Tiba-tiba saja di lokasi saat Sugik menaruh sajen, Sri dan Erna terlihat sangat lemas. Erna lebih dulu pingsan dan gak lama dari itu Sri pun ikut pingsan juga. Sugik mendatangi Erna dan Sri yang pingsan. Singkat cerita, mereka bertiga sudah kembali ke rumah kayu. Di dalam, Mbah Tamim menjelaskan kepada mereka kalau kalian sudah membuat perjanjian. Rumah kayu sudah dipagari secara gaib. Bagaimanapun tidak bisa pergi dari rumah itu, mereka harus membasuh dan menjaga Dela sampai 1000 hari ini berakhir. Hari pun berganti dan kini kita berada di hari ke-997. Mereka bertiga tengah duduk bersama sambil meminum teh seraya berbincang-bincang. Di sini Erna menanyakan kepada mereka berdua, yang membuat Dela kayak gitu itu siapa? Sampai kemasukan Sangar Turi. Dini menjelaskan kalau keluarga Atmojo itu mempunyai musuh yang banyak. Dari cerita yang beredar, sejak Dela dirasuki Sangar Turi, Dela membunuh banyak orang termasuk orang tuanya sendiri. Sri pun berpindah ke meja untuk bergabung. Dini melanjutkan ceritanya kalau Dela sudah mau membunuh Mbah Karso, tetapi Dela berhasil diikat sebelum ada ritual Mbah Susedo. Situasi itu membuat Erna dan Sri sangat ketakutan, tetapi Dini menenangkannya dan mengajak untuk saling membantu. Dan selesai berbincang, Dini meninggalkan mereka berdua. Keesokan paginya, karena udara sangat dingin, Sri dan Erna menghangatkan tubuhnya di depan api unggun sambil berbincang-bincang. Dini datang dan mengajak mereka berdua untuk masuk ke dalam memompa air. Air itu digunakan untuk membasuh Dela. Dini menjelaskan langkah-langkahnya. Dini menanyakan kepada Erna dan Sri siapa nanti sore yang akan ikut aku untuk membasuh Dela. Erna langsung menawarkan diri. Sesaat Sri sedang berjalan di dalam rumah, lalu Sri? ya, Erna datang. Sri mengintip dari celah. Sri dan Erna menghampiri Dini. Sri menceritakan kepada Dini kalau ia baru saja mendengar suara Dela. Dini menjelaskan suara barusan jangan didengar. Suara itu dari Sangar Turi, bukan Dela. Dini kepusingan karena pompa airnya seret. Dini menyuruh Erna membasuh Dela sendirian. Sementara itu Sri diminta untuk membantu Dini mengatasi masalah pompa air. Hari sudah terbenam. Dini sedang asik mengoprek pompa, menyuruh Sri untuk mencarikan baut. Hari pun berganti lagi dan kini kita sudah memasuki hari ke-998. Kini kita diperlihatkan mereka bertiga yang sedang tidur. Sri bermimpi kalau ia sedang tidur di galian tanah, membuka matanya dan berada di kebun tebu. Ia berjalan di antara semak-semak itu dan ia merasa di belakangnya ada yang mengikuti Sri. Sampai muncullah
Langsung saja Sri terbangun dari tidurnya. Selai daun ada di tangannya yang entah dari mana daun tersebut. Saat melihat kakinya, ia sangat terkaget. Erna datang ke kamar dan menanyakan keadaan dan mengajak Sri untuk sarapan. Scene beralih saat makan bersama. Sri menceritakan mimpinya ke mereka berdua. Selesai bercerita, Sri menunjukkan daun yang ada di sakunya itu. Dini menenangkan mereka berdua karena kerja selesai 2 hari lagi. Dini menyuruh Sri untuk membasuh Della nanti sore. Singkat cerita, sarapan selesai dan sudah di sore hari. Sri masuk ke kamar Della. Ia menutup pintunya dan melanjutkan langkah-langkahnya. Sri mencoba memutar ulang kaset. Bukannya kaset memutar ulang suara, tapi malah Ke bagian wajah, lalu ke bagian punggungnya. ya, Sri yang mendengar kaset ini error tentunya sangat terheran-heran. Tapi tiba-tiba Sri menghampiri keranda. Bukannya memulai membasuh Della, Sri malah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Della. Lalu Sri membuka tutup keranda dan berbincang dengan Della. Sri bukannya mengambil air dan memutar rekaman suara, malah membuka keranda itu untuk berbincang dengan Della. Dan tiba-tiba lalu Sri berjalan menghampiri Della. Dini datang menenangkan Sri. Dini pergi untuk membawa jarik. Singkat cerita, selesai membasuh Della, Sri menjelaskan kepada Dini kalau kaset yang ia putar tidak sesuai. Dini sedang memarahi Sri. Erna pun datang ke meja makan. Petir tiba-tiba menggelegar. Dini meninggalkan meja makan. Begitu juga dengan Sri. Erna mengikuti Sri dengan suara petir yang keras. Tak terasa sudah memasuki hari ke-999. Sri sedang tidur. Lagi-lagi Sri bermimpi kalau ia berada di himpitan tanah. Di dalam mimpinya, Sri mendengar suara minta tolong di kebun tebu itu. Sri berjalan ke arah sumber suara. Sesampainya di rumah kayu yang dimana itu sumber suaranya, Sri mengetuk pintu tersebut. Karena tidak ada yang menjawab, Sri memutuskan untuk mengetuk jendela. Tapi tetap tidak ada yang menjawabnya. Ia melihat di kaca jendela ada seorang pria. Sri membalikkan badannya, lalu pada akhirnya di pagi hari Sri terbangun dari mimpinya. Sri melihat rambutnya sudah terpotong-potong. Singkat cerita, Sri merapikan kayu bakar sambil melamun. Sri membawa beberapa potong kayu bakar. Mbah Tamin sedang membawakan 1 kardus minyak goreng. Sri dan Erna beranjak ke mobil. Mereka berpapasan dengan Sugik yang membawa skop, pacul beserta menjinjing alas. Selesai memasuki barang ke dalam rumah, Sri dan Erna mengintip kegiatan Mah Sugik yang sedang menggali hingga sore. Lalu Sri menceritakan ke Mbah Tamim kalau suara kaset itu berubah. Mbah Tamim menjelaskan kalau suara radio aneh itu berasal dari Sanggar Turi. Sri melanjutkan kalau ia selama 2 hari ini bermimpi aneh yang dialaminya. Mbah Tamim hanya tertawa dan meminta Sri tidak memikirkannya. Singkat cerita, saat Mbah Tamim dan Sugik pergi dari rumah kayu itu, Erna yang kepo mengajak Dini dan Sri membuka kain yang ditutup itu. Ternyata di dalamnya hanya lubang galian yang dalam. Sontak ketiganya hanya berdiri dan memandang galian itu. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Sri tengah menimba air ditemani oleh Erna. Sri mengajak Erna berbincang soal giliran itu. Karena menurut Sri seperti ada yang direncanakan. Erna tidak ambil pusing dan mengajak Sri untuk kabur kalau ada kesempatan. Dini datang menghampiri mereka, meminta Sri untuk memperhatikan Basuwedo agar tidak salah lagi. Sri membawa ember dan masuk ke kamar Della bersama Dini. Dini menyalakan kaset dan tiba-tiba suara yang diputar pun aneh lagi. Sri menjelaskan kalau suara yang sama persis saat ia putar. Namun di sini Dini tidak ambil pusing dan menyetel ulang kaset. Tapi tiba-tiba ember yang dibawa oleh mereka bocor. Sri mengambil ember dan memompa air. Waktu sudah sore. Dini memanggil Sri tetapi pompa air malah ngadat. Dini menyusul Sri untuk memompa air. Mereka berdua cepat-cepat masuk ke kamar Della. Mereka berdua kaget karena Della sudah tidak ada di keranda. Della berada di ujung. Lilin tiba-tiba mati. Dini dan Sri panik. Dini menyalakan lilin dan tiba-tiba Della menghilang. Sri memegang lilin mencari Della dan Dini serta Della terkaget-kaget karena
Dela menyerang Sri dan juga Dini. Lilin pun terjatuh. Erna yang mendengar kegaduhan di dalam, ia pun masuki kamar Dela. Erna menanyakan keadaan Sri. Lalu Dela, ya, Dini melihat Erna digigit oleh Dela. Dini yang melihatnya menarik Dela yang menggigit Erna. Sri berdiri di depan pintu hanya teriak ketakutan. Dela mendorong Dini sampai terpental. Sementara itu Sri menyiapkan air untuk basuh Sedo dan menyiramkannya kepada Dela. Singkat cerita, Dela sudah kembali ke kerandanya. Mereka bertiga berada di kamar Dela. Dini membasuh Dela, Sri memegang lampu Petromax, sementara Erna berdiri sambil memegangi pundaknya yang sakit karena digigit Dela. Dan hari ke-1000 pun tiba. Selesai membasuh Dela, mereka berdua duduk bertiga. Dini memarahi Erna. Sri menjelaskan kejadiannya kemarin. Dini lagi-lagi marah terus. Erna menanyakan, kalian semua lahir Jumat Kliwon ya? Suasana berubah dan Dini menanyakan, lalu kenapa Erna menjawabnya, kalian denger nggak? Dela bilang kalau kita adalah tumbal. Kayaknya kita dikorbanin Mbah Tamim untuk menggantikan Dela. Liang di depan fungsinya untuk apa coba? Ya untuk kuburan kita. Lalu Dini berteriak, sudah cukup. Di pagi harinya mereka bertiga berada di ruang utama. Mereka melihat gembok yang mengunci kamar Dela terbuka. Akhirnya mereka bertiga memasuki kamar Dela. Dini di depan sambil membawa palu, tetapi terheran karena Dela keluar dengan merusak jendela kayu. Lalu scene beralih kepada mereka bertiga yang kembali ke ruang utama. Erna ngomel ke Sri untuk kabur dari rumah kayu itu. Dini lagi-lagi kesal karena mendengar omelan dari Erna dan memintanya untuk tenang. Sri mengatakan, kita susah untuk kabur karena wilayah hutan ini sudah dipagari. Dini berdiri dari kursinya dan mengatakan, benar Sri, pasti Dela masih di sekitar sini. Mereka memutuskan untuk berpencar di wilayah hutan rumah kayu untuk memastikan kalau pagar berbentuk payung masih menancap di 3 titik. Dini melihat satu payung sudah lepas. Ia memperbaikinya. Langsung saja pagar yang melindungi hutan sekaligus rumah kayu itu aktif lagi, membuat mereka bertiga lemas. Tiba-tiba ada yang menyerang Dini dari belakang. Sementara itu, Sri masih berjalan di dalam hutan dengan kondisi hujan deras. Sri memastikan payung itu masih menancap, tapi naasnya ia terpeleset dan terjatuh. Sri berdiri dan berjalan ke arah payung itu. Dan Sri tercekik tali yang dibawa oleh Dela. Mbah Tamim tiba-tiba datang dan menyiram Dela menggunakan air 7 rupa. Mbah Tamim mengikat tangan Dela. Erna yang datang dari belakang menusuk Mbah Tamim. Di sini Erna membuka tali Dela lalu menyayat tangan Sri. Erna mengancam Sri menggunakan pisaunya. Lepas semua payung itu. Aku ingin membebaskan Dela dari sini. Erna mendorong Sri dan ingin menusuknya. Sri menahan tangan Dela lalu ia memukul kepala Dela menggunakan batu. Scene berganti, mereka berempat sudah kembali ke rumah kayu. Erna ditutupi kain karena ia sudah tiada. Sugik dan Bakarso pun menyusul ke dalam rumah kayu. Singkat cerita, Sri kembali ke kamarnya untuk berkemas pakaian. Dini membujuk Sri untuk tetap bersamanya, tapi Sri tidak mendengarnya. Sekeluarnya Sri dari kamar, ia menangis di ruangan utama dan menjelaskan kalau ia sudah membunuh Erna. Mbah Karso menjawabnya kalau itu bukan membunuh dan bukan kesalahanmu. Mbah Karso menjelaskan dan meminta Sri untuk bertahan di hari terakhir ini untuk menolongnya. Sri dengan iba akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi. Scene beralih di luar, ada kepala sapi yang dibakar. Dini berdiri di dalam galian dan juga Dela dimasukkan ke dalam galian itu. Mbah Tami memberikan pesan. Dini pun memulai ritual basuh Sedo. Mbah Tami memotong rambut Sri. Mbah Karso menghampiri Sri dan memberikannya pisau karena Sri akan berpindah ke dimensi lain untuk melawan Sabdo Kuncoro. Dela turun ke dalam galian. Mbah Tami memberikan wejangan. Sri dan Dela berbaring bersebelahan. Sugik menyiramkan air darah ke badan Sri. Sesampainya Sri di dimensi lain, ia bangun dari liang itu, berjalan di kebun tebu dan Sri terus berjalan. Akhirnya Sri pun sampai di rumah kayu. Di dalam rumah kayu itu ada suara Dela yang meminta tolong. Sri mendobrak pintu dan pintu itu pun terbuka. Sementara itu air di kendi yang dipegang Dini sudah habis. Dini menyerahkan kendi ke Mbah Tamim. Mbah Tamim yang sedang berjalan untuk mengambil air, tiba-tiba saja Dini ditarik oleh Dela. Dela menggigit telinga Dini dan Dini hanya bisa memberontak dan teriak memanggil Mbah Tamim.
Dela langsung bangkit dari galian dan lari ke arah Mbah Tamim. Mbah Tamim terjatuh, kepalanya dihentak-hentakan ke tanah oleh Dela. Sugik menarik Dela dan mencekiknya. Sementara itu di dimensi lain, Sri menghampiri kamar Dela. Saat ingin membuka gembok kamarnya, muncullah Sabdo Kuncoro dari belakang, menarik rambut Sri hingga terbawa ke tembok. Sabdo Kuncoro memukulkan kapaknya ke dinding. Langsung saja Sri mengeluarkan pisau yang dibawa untuk menusuk ke Sabdo Kuncoro. Sabdo Kuncoro yang tergeletak di tanah. Dengan cepat Sri mengambil kunci kamar Dela yang dibawa olehnya. Di dalam kamar, Sri membukakan tangan Dela yang terikat. Balik ke dunia nyata, Sugik yang masih menahan Dela di dunia nyata, ia mengeluarkan pisau untuk menusuk Dela. Akan tetapi, tangan Dela menggerakkan tangan Sugik. Lalu pisaunya mengenai paha Sugik. Dela menghampiri Mbah Karso dan mencekiknya. Kembali lagi ke dimensi yang lain, Sri yang berhasil melepaskan tali keluar dari kamar itu. Saat berjalan keluar, tiba-tiba ia ditarik oleh Sabdo Kuncoro. Sri dan Sabdo terlibat perkelahian ringan. Sri membuat Sabdo terpental. Dela melihat lampu petromak, lalu ia melempar ke bawah dan terjadilah kebakaran di rumah kayu itu. Dela menghampiri Sri untuk menolongnya berdiri. Mereka berdua meninggalkan Sabdo yang terbakar di dalam rumah kayu. Di dunia nyata, Dela yang tengah mencekik Mbah Karso tiba-tiba saja berdiri dan berteriak, "Kurang ajar!" sambil menoleh ke arah galian. Langsung saja Dela pun terpingsan. Mbah Karso mendekat ke Dela. Sementara itu Sri dan Dela berlari di kebun tebu itu melihat ke arah galian dan tiba-tiba Sang Arturi mengejarnya dari belakang lalu mencekik Sri. Sontak saja membuat Sri terbangun yang sedang menjalani ritual di dunia nyata itu. Sri mencolek Dini dan akhirnya Dela tersadar karena sudah terlepas dari Sang Arturi. Dela memeluk mbahnya seraya menangis. Sri dan Dini keluar dari galian itu. Mbah Karso dan Dela memberikan anggukannya kepada Sri sebagai tanda terima kasih. Di tempat yang berbeda, Sabdo tengah melihat foto bersamanya dengan Sri. Tapi tiba-tiba saja Sang Arturi masuk ke dalam rumahnya untuk menagih janji Sabdo. Singkat cerita, setelah selesai menjalankan 1000 hari, Sri kembali ke rumah Mbah Karso. Mbah Karso menanyakan kepadanya dan meminta maaf. Mbah Karso memberikan gajinya karena Sri sudah menjalankan tugasnya yang diberikan Mbah Karso. Sri memanggil Mbah Karso untuk menanyakan apa benar semua ini Mbah Karso yang memulainya. Mbah tidak menjawabnya. Sri tidak jadi mengambil uang yang diberikan oleh Mbah Karso. Sri pamit di rumah Mbah Karso. Keesokan harinya saat Sri sudah di rumah, Sri membuka pintu dan melihat ke bawah ada amplop yang berisi uang gepokan. Sri melihat ke arah bapaknya, lalu Sri pergi ke jalan di depan rumahnya untuk menyimpan gepokan uang itu di tengah jalan. Sri melihat tanda ikatan kerja yang di pergelangannya pun sudah hilang. Sementara itu Sugik memantau Sri dari kejauhan. Selesai memantau, Sugik memutuskan untuk pergi.